Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di pelatihan make up dengan tema meningkatkan kepercayaan diri dengan make up. Pelatihan kali ini dengan bangga dipersembahkan oleh Rumah Make Up. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih peserta yang sudah mendaftar dan bergabung di Zoom meeting sore hari ini. Jadi apa kabar teman-teman? Baik, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Kita juga menyapa para panitia yang sudah bekerja keras mensukseskan acara ini. Gimana teman-teman, masih semangat? masih Kak. Masih. Semangat dong. Semangatnya terus sampai akhir training. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah Hidayat, dan saya yang akan memandu training sore hari ini sampai kurang lebih 1,5 jam ke depan. Tapi sebelum itu, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama peserta. Seputar makeup aja sih, jadi nanti bisa open mic biar ngobrolnya lebih seru. Nah, teman-teman, kalau misalnya keluar rumah, misal untuk nge-mall atau nongkrong bareng teman-teman, itu lebih pede pakai makeup atau nggak pakai makeup? Pakai, Kak. Tergantung sih, tergantung. Tergantung apa nih? Oke, berarti pakai makeup ya. Terus selain itu mungkin ada step makeup yang belum dikuasai atau yang rada sulit gitu? Pakai eyeliner. Eyeliner. Terus apa lagi? Pakai alis. Jadi bisa kita lihat ya dari menurut teman-teman sekalian, mereka tuh lebih pede kalau pakai make up keluar rumah. Dan masih ada beberapa teknik make up yang belum dikuasai. Nah, disitulah pentingnya pelatihan make up seperti ini, agar pengetahuan dari teman-teman bisa bertambah dan polesan make up-nya juga semakin sempurna. Oke, jadi kita segera mulai saja ke sesi pertama training, di mana kita akan segera ngobrol-ngobrol dan mendengarkan langsung materi dari pemateri kita. Dan tentunya saya akan menyapa dulu pemateri yang pastinya sudah hadir bersama kita, yaitu Mbak Aulia Puspita yang merupakan founder dari Rumah Make Up. Selamat sore Mbak Aulia, gimana kabarnya? Halo teman-teman, alhamdulillah baik. Selamat sore juga buat para peserta. Oke, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan pemateri, saya akan menginformasikan dulu beberapa hal dan sistem yang perlu diperhatikan selama training ini berjalan. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran diskusi, fitur audio di seluruh peserta Zoom training sudah kami nonaktifkan. Dan jika peserta memiliki pertanyaan pada saat penyampaian materi, silahkan tuliskan di kolom chat dengan menyertakan nama. Dan tanpa buang waktu lagi, mari kita langsung saja mengobrol dengan pemateri kita. Gimana Mbak Aulia, sudah siap? Bismillah, siap ya? Oke, langsung saja ya. Dari mana sih Mbak Aulia belajar make up? Kalau untuk ditanya belajar makeup sendiri, ya tentunya dari diri sendiri. Kemudian dengan bantuan tutorial YouTube, terus dan aku rasa itu kurang, dan terus diasah dengan cara mengikuti kursus makeup. Jadi kursus make up-nya selama berapa lama Mbak? Kalau kursus makeup-nya sendiri kurang lebih 1 tahunan ya. Oh, cukup lumayan lama ya, berarti udah pro nih. Terus bagaimana sih awalnya Rumah Make Up ini bisa terbentuk? Kalau ngomongin gimana cara berdirinya tuh awal mulanya tuh ya karena pertama dari lingkungan aku sendiri tuh yang benar-benar dari teman-teman tuh yang benar-benar gila-gila make up. Terus yang kedua kita tuh mencari ide bagaimana kita tuh menghasilkan uang dari hobi kita. Terus udah tercetuslah nih
kayak ngomong-ngomong sama teman-teman, gimana nih kita dapat uang dari hobi kita, terus kita tuh bisa membuat karya bagi orang lain gitu. Udah, jadi kita mutusin untuk membuat kayak gabungan para tukang make up, dan kita beri rumah make up. Jadi di balik rumah make up ini itu ada milenial yang berbakat ya Mbak? Iya, benar. Karena kita harus misi hobi harus menghasilkan uang. Nah, betul sekali. Nah, untuk rumah make up sendiri itu sudah berdiri berapa lama Mbak? Kalau untuk rumah make up-nya tuh belum cukup lama ya Mbak, sekitar 7 bulanan. Oh, baru banget. Oke, jadi jawaban dari Mbak Olia tadi merupakan latar belakang dari berdirinya rumah make up. Mungkin segitu dulu ya ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemberian materi. Oke, jadi kita langsung masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Nah, untuk penyampaian materi itu dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama pemberian materi dan sesi yang kedua tata cara pengaplikasian make up. Nah, untuk sesi pertama persilahkan kepada Mbak Aulia untuk memberikan materi. Oke, terima kasih waktunya Mbak Moderator, Mbak Husnul Khotimah. Ini untuk tolong peserta, tolong panitianya mungkin bisa di-share materinya. Nah, udah muncul belum di layar teman-teman? Udah. Oke, kita mulai ya. Oke, seperti tema dari pelatihan kali ini yaitu pelatihan make up. Next. Oke, apa itu make up? Make up atau tata rias adalah kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik. Istilah make up lebih sering ditujukan kepada pengubahan bentuk wajah, meskipun sebenarnya seluruh tubuh bisa dihias. Nah, jadi sebenarnya make up tuh bukan hanya untuk merubah wajah aja, bisa untuk merubah postur tubuh, misalnya untuk mentato tangan itu bisa dikatakan dengan make up. Next. Terus mengapa make up itu penting? Kita pelajari nih fungsi-fungsi make up. Untuk kecantikan, make up juga untuk melindungi dari sinar matahari, melindungi kulit, dan yang paling penting untuk percaya diri, untuk menegaskan kecantikan alami alias untuk membantu wajah kita agar tambah cantik, dan yang terakhir untuk menutupi kelelahan. Next. Oke, sekarang kita masuk dalam seri mengenal alat-alat make up. Oke, yang pertama ada primer. Seperti di layar kalian, ini adalah beberapa contoh primer dari beberapa merek kosmetik. Next. Nah, primer dapat membuat riasan Anda bertahan lebih lama dengan melindungi lapisan make up dari keringat dan kadar minyak berlebih. Alasan lain untuk menggunakan primer make up adalah teknik pengaplikasiannya yang sangat mudah. Tanpa meninggalkan rasa lengket, primer akan menjadi alas riasan yang sempurna. Dan yang kedua ada foundation, atau bedak siapa yang nggak tahu foundation? Pasti para peserta ini udah pada punya ya foundation. Ya. Oke, foundation adalah makeup dengan warna seperti kulit yang diaplikasikan ke wajah. Fungsi foundation adalah untuk menyeragamkan dan meratakan warna kulit serta menyamarkan kekurangan. Foundation juga dikenal dengan sebutan alas bedak karena jenis kosmetik ini menjadi dasar aplikasi makeup. Coverage foundation mulai dari share sampai full. Jenis makeup ini bisa diaplikasikan menggunakan jari, spons, kuas, maupun airbrush. Nah, jadi kalau ibaratnya kita bikin rumah. Kalau kita bikin rumah tuh fondasi awalnya pasti semen. Nah, sama dengan makeup. Makeup itu ketika kita bermakeup pasti awalnya tuh yang kuncinya itu ada di foundation.
Oke, next. Oke, yang ketiga ada concealer. Concealer ini hampir beda tipis lah ya fungsinya dengan foundation. Boleh next. Oke, concealer atau color correction adalah jenis kosmetik yang digunakan untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata, bintik-bintik hitam karena usia, pori-pori besar, serta kekurangan kecil lainnya yang terlihat di kulit wajah. Jika memilih concealer dengan warna kulit, pilih 1 atau 2 set lebih terang daripada warna kulit moms agar kekurangan di wajah bisa tertutup dengan lebih baik. Moms. Selain itu, kalian juga perlu tahu fungsi concealer dengan berbagai warna. Concealer kuning digunakan untuk menyembunyikan lingkaran gelap atau bintik-bintik hitam, sedangkan concealer hijau atau biru untuk menyamarkan bintik-bintik merah atau bekas jerawat. Untuk yang berkulit pucat, lebih menggunakan concealer ungu agar wajah tampak lebih cerah. Jadi concealer itu ada beberapa warna ya guys. Nah, oke. Selanjutnya ada bedak. Bedak ini ada 2. Ada bedak padat dan ada bedak tabur. Fungsinya itu hampir sama. Next. Boleh next. Oke. Nah, fungsi bedak yang pertama yaitu membuat wajah jadi bersinar. Kalian bisa langsung aplikasikan bedak pada wajah dan wajah gloss akan bersinar lebih cerah seketika. Terus beberapa ahli tata tarik menyarankan untuk menggunakan bedak sebelum mengaplikasikan make-up lainnya. Next, boleh ini dulu. Oke, sebentar ya. Ada kendala internet nih kayaknya. Oke, udah bisa belum? Yuk, lancar belum? Faktor yang menyebabkan kadarisasian. Untuk teman-teman dimohon untuk bersabar ya. Teman kita kendala di internet soalnya. Mic-nya masih di mute. Gimana Mbak Aulia? Mungkin bisa open mic dulu. Ini udah mendengar suara saya belum? Udah. Udah mendengar suara saya belum? Udah. Yuk, ini udah open mic? Sudah belum? Udah, Kak. Udah. Oke. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya tadi. Oke, sekarang lanjut ya. Gimana? Mau lanjut nggak nih? Bisa Lanjut. lanjut dong, Kak. Oke, dari tadi kita ngomong fungsi bedak. Yang kedua, beberapa ahli tata rias menyarankan untuk menggunakan bedak sebelum pengaplikasian makeup lainnya. Bubuhan bedak ringan di atas kulit bisa menjaga blush on, merona lebih lama, dan membuat polesan eyeshadow serta eyeliner lebih nyata. Makeup pun akan lebih tahan lama dengan pulasan bedak di wajah. Terus, bedak akan bisa menyerap kelebihan minyak pada wajah. Kulit wajah yang berminyak sering mengacaukan makeup saat acara penting. Jika minyak pengganggu mulai muncul di sekitar dahi, hidung, pipi, dan dagu, segera bubuhkan bedak. Ini siapa nih yang tipe mukanya tipe berminyak? Saya. Aku. Saya, Pak. Saya, Kak. Oke, next.
Oke, yang selanjutnya itu ada eyeshadow. Siapa nih yang nggak tahu eyeshadow? Tahu Kak, tahu. Tahu, Kak. Oke, next. Kita belajar fungsinya dulu ya. Nah, oke. Yang pertama, eyeshadow bisa dijadikan sebagai eyeliner. Pengaplikasian eyeshadow ini sama dengan cara pengaplikasian eyeliner. Sebelum memakai, basahkan dulu kuas eyeshadow agar teksturnya menjadi lebih pekat dan padat. Bubuhkan eyeshadow pada garis mata Anda hingga ke ujungnya. Buatlah sedikit meruncing di ujung mata Anda seperti bentuk mata kucing. Hal ini akan memberi kesan dramatis pada makeup Anda. Terus yang kedua, eyeshadow ini bisa dijadikan sebagai highlighter. Terus yang ketiga, eyeshadow untuk menerangkan kelopak mata. Jika kelopak mata Anda gelap, eyeshadow bisa membuatnya tampak lebih bersinar. Gunakan eyeshadow berwarna metalik di ujung mata dekat hidung, lalu gunakan warna apapun di kelopak mata Anda. Eyeshadow metalik itu akan menimbulkan ilusi mata lebih segar dan berbinar. Oke, next. Ini mungkin ada dari teman-teman ada yang bingung. Untuk pertanyaannya disimpan dulu, ntar ada sesi tanya jawab yang akan diiniin sama moderator ya. Nah, terus eyeshadow multiwarna. Anda bisa menggabungkan 2-3 warna sekaligus di kelopak mata Anda, namun teori dasarnya harus diketahui. Gunakan warna yang paling mudah di seluruh permukaan kelopak mata, sedangkan semakin gelap kombinasi warna, maka bubuhkan pada kelopak mata bagian bawah. Terus, eyeshadow untuk mengisi alis. Eyeshadow juga bisa dimanfaatkan untuk mengisi dan membentuk alis Anda. Hasil yang diberikan justru lebih natural dibandingkan menggunakan pensil alis. Terapkan eyeshadow warna coklat gelap mengikuti bentuk alis. Ini siapa nih yang mungkin lagi traveling terus alisnya ketinggalan, bisa digunakan eyeshadow. Terus eyeshadow sebagai blush on. Ini misalnya juga nih, kalau kehabisan blush on, bisa juga nih menggunakan eyeshadow dengan warna yang sesuai. Masih bingung ya teman-teman? Gimana? Oke, next. Oke, misalnya ada maskara. Di sini ada yang pakai maskara nggak nih para peserta nih? Pasti pada pakai ya? Iya, Kakak. Iya, oke. Oke, fungsi maskara pertama itu tentunya untuk memanjangkan. Yang kedua untuk menebalkan. Next. Lalu yang ketiga untuk melembabkan bulu mata agar lebih bervolume. Terus yang keempat anti air. Next. Terus yang terakhir ya tentunya untuk menebalkan, memanjangkan dan melentikkan. Nah, terus ada tips nih kalau cari maskara itu carilah maskara yang kuasnya sesuai dengan bulu mata Anda. Oke, ada teman maskara nih yaitu eyeliner. Oke, fungsi dari eyeliner yang pertama untuk membuat bentuk mata semakin terdefinisi. Fungsi eyeliner salah satunya untuk memberi definisi dan mempertegas garis mata. Apalagi untuk matanya yang sipit, yang minimalis tuh, ini nih eyeliner bisa menjadi penolong satu-satunya nih buat mata menjadi lebih belok. Terus yang kedua ada membuat makeup simple hasil bold. Yang ketiga hasil makeup lebih dramatis untuk membuat makeup Anda menjadi glamor. Nah, terus yang ini nih ada eyebrow atau alis. Oke, fungsi alis yang pertama yaitu alis berguna untuk membingkai keseluruhan wajah Anda agar lebih cantik. Bentuk alis bisa menyeimbangkan lebarnya tulang pipi atau wajah yang panjang sehingga bisa terlihat lebih proporsional. Jarak dan bentuk mata yang kurang proporsional juga bisa disamarkan dengan bentuk alis mata yang agak panjang. Jika mata Anda terpisah jauh, maka bentuk alis yang berdekatan satu sama lain akan memberikan ilusi jarak pendek antara mata. Next. Ada blush on. Oke, blush on nih. Fungsi blush on yang pertama ada memberikan kemilau sehat. Yang kedua ada untuk membentuk tulang pipi agar menjadi lebih tirus dan untuk menegaskan. Next.
untuk kelihatan lebih muda, bila wajah Anda nampak segar, maka Anda akan terlihat lebih muda. Jadi pulaskan pewarna pipi saat wajah Anda membutuhkannya agar penampilan kelihatan fresh. Jangan lupa senyum, mereka agar semu merah jambu itu membuat Anda kelihatan lebih ceria. Terus, menyempurnakan penampilan. Oke, boleh next. Nah, yang terakhir ini ada lipstick. Sebenarnya lipstick ini banyak ya temannya, lipstick, lip gloss. Para peserta ada yang tahu lagi nggak apa? Coba sebutin kalau ada yang. Lip Ya, lagi. Lip Ya, tint. lip tint. Pada pinter semua ya ini. Ya, oke. Ada lagi nggak? lip liner. Oh ya, lip liner. Oke, berarti udah pada hatam nih ya kayaknya nih pada peserta nih udah pada pinter-pinter nih. Oke, next. Oke, fungsi lipstick yang pertama untuk mencerahkan senyum. Memakai lipstick akan mencerahkan senyuman. Wanita hanya perlu berhati-hati tentang warna apa yang akan digunakan. Untuk itu, pilih warna-warna diingin, seperti ungu, merah tua, dan biru. Tapi kebanyakan sih kalau untuk remaja tuh biasanya tuh menggunakan ini kan, apa? Lipstick yang warna pink atau peach. Kalau teman-teman sendiri gimana? Suka lipstick atau yang Agak dengar. Oke. Bisa diulang, Mbak. Oke, terus lipstick itu juga mempengaruhi mata. Ya. Sebentar ya. Aulia juga kayaknya agak buram ya. Iya. Ini sinyalnya ini, maaf ya teman-teman. Sinyal sama gelap ini mau hujan. Oh iya, nggak apa-apa Mbak, lanjut aja. Nah, terus kita masuk di materi yang kedua, pengaplikasian make up, dan akan saya serahkan ke moderator dulu. Oke, jadi berhubung di kolom chat ini banyak banget yang nanya, ajarin Kak cara pakai eyeliner, boleh dicontohin nggak cara pakai eyeliner. Jadi sebelum itu, mungkin karena saya lihat ini peserta udah mulai ngantuk nih, jadi ada baiknya kita penyegaran dulu. Nah, untuk penyegarannya ini saya alihkan kepada Mbak Widi sama Mbak Firna, mungkin lebih ahli. Persilahkan kepada Mbak Widi dan Mbak Firda. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pengaplikasian make up, ada baiknya kita ice breaking dulu ya. Teman-teman udah pada tahu nggak ice breaking tentang gajah dan semut? Belum. Jadi di sini Kak Widi bakal nyontohin ya. Kalau saya bilang gajah, kalian bentuk tangannya seperti ini, besar. Ya kan? Kalau saya bilang semut, kalian kayak gini, kecil. Coba teman-teman diperagain juga dong. Gajah. Besar. Gajah, Gajah. semut. Semut. Kecil. Nah, tapi di sini kita bakal ubah. Kalau saya bilang gajah, kalian buat tangannya gini, kecil. Oh. Nah, kalau saya bilang semut, kebalikannya, gede, besar. Oke, Kak. Oke ya, kita coba konsentrasinya nih. Gajah. Pada nggak fokus nih, ayo ketahuan dong. Ayo teman-teman, kita ulangin lagi yuk. Silakan Firda. Semut. Hah? Semut. Besar. Gajah. Gajah. Sekarang Kak Widi yang konstruksiin. Baik, untuk Instruksi deh yang salah. tadi kan itu baru permulaan ya, baru apa?
membangkitkan konsentrasi teman-teman dari ngantuknya gitu kan. Terus sekarang kita mulai ya. Pas aku hitung 1, 2, 3 gitu. Silakan teman-teman peragain apa yang aku omongin gitu kan. Kalau yang lain bisa on cam. Kalau emang lagi nge-lag nggak apa-apa, cam aja. Kita mulai ya. 1, 2, bentar. Kak Firda nanti bisa ditunjuk siapa yang lebih cepat gitu. Bisa kan, Kak? Oke, Kak. Oke, thank you. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Gajah. Gajah. Apa sih? Oh, peragain. Kalian peragain. Kayak yang tadi Oke, aku ulang-ulang. ini. Kan kita tadi udah mulai gitu kan. Kayaknya. Sebentar. Instruksiin ya. Oke. Ya, Kak. Kita mulai ya. Teman-teman udah siap semua kan? Oke, kita peragain ya. 1, 2, 3. Gajah. Semut. Gajah. Semut. 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 Gajah. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Kintan salah. Konsentrasinya kurang gitu. Ayo semangat lagi yuk. Kita Oke, sekarang Kak ini sekali lagi tapi Kak Kintan yang instruksiin ya. yang gini, yang kalah bisa diinstruksiin balik. Oke. Yuk Tadi, Kak Kintan. Kak Kintan, ayo Oke, Kak, yuk. mulai. Ya, Kayak gitu. gajah. Semut. Semut. Ini salah. Yang bisa mengikuti kok. Oke. Gajah. 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 Semut. Gajah. Gak ada yang salah nih. Oke. Kayaknya udah cukup ya, konsentrasinya masih pada bagus semua nih. Sekarang kita kembaliin kepada moderator untuk selanjutnya pengaplikasian. Mbak moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mbak Widi dan Mbak Firda untuk ice breaking-nya. Kayaknya peserta nih awal-awal emang udah mulai nggak fokus. Terus makin ke sini setelah ice breaking udah mulai kembali lagi fokusnya. Jadi cukup ya teman-teman. Mungkin kita lanjut lagi ke sesi yang kedua yaitu tata cara pengaplikasian makeup yang akan dijelaskan lagi oleh Mbak Aulia. Silahkan Mbak Aulia. Nih, oke nih, aku mau ngadain giveaway. Kayak di antara para peserta siapa nih yang berani meraktekin make up-nya? Nah, akan aku kasih. Hadiahnya apa, Kak? Itu masih rahasia, tapi itu hadiahnya tuh seperti bedak kayak gitulah, tapi itunya masih rahasia. Wow, ayo teman-teman. Ini giveaway yang sangat menarik. Ada yang Tapi nggak ada foundation. Aku Ya, mau. Ada yang bisa tuh. itu ada Kintan Kintan. mau tuh. Kintan. Oke, ini Kintan ini tuh salah satu teman aku juga yang sama-sama kursus.
Kayaknya dia nih mau mempraktekkan nih. Gimana Kintan, bersedia nggak? Baik, Kak. Oke. Oke, Kintan mungkin bisa langsung dimulai sambil saya lihat juga, saya pandu. Ya. Langsung mulai aja ya, Kak. Langsung mulai aja. Di sini ada beberapa alat make up saya. Sudah saya kumpulkan. Awal-awalnya kita dalam make up kita harus menggunakan primer dulu. Tapi di sini nggak ada primer, kita gunakan langsung ke foundation-nya ya. Oke, sebelumnya ini untuk informasi aja, Kak Kintan ini hari ini dia akan mengaplikasikan make up untuk hari-hari aja ya, Kak? Ya, untuk make up sehari-hari. Pilih aja ya. Ya, daily make up ya. Dalam mengaplikasikan foundation, kita bisa menggunakan tangan. Begini. Nih, Kak. Gini ya, Kak. Setelah itu, kita tap-tap menggunakan beauty blender. Tap-tap sampai dia merata. Itu tuh di tap sampai merata ya teman-teman. Itu di tap ya, bukan digosok-gosok. Untuk teman-teman juga tuh kalau pengaplikasian foundation, kalau bisa itu di tap-tap aja, jangan di apa sih kayak tarik-tarik itu tuh jangan ya. Karena itu bisa mempengaruhi hasil akhirnya. Oke nih, sambil memperhatikan Kak Kintan lagi ngetap-tap foundationnya, saya merata. Udah merata belum, Kak? Belum, Kak. Bentar lagi ya. Emang sih kalau men-tap-tap foundation itu menggunakan waktu yang lebih banyak, tapi percaya aja hasilnya pasti lebih maksimal. Ya, kita harus menggunakan beauty blender yang agak lembab biar hasilnya juga maksimal. Setelah itu kita gunakan concealer, tapi di sini nggak ada concealer. Kita gunakan langsung loose powdernya ya. Itu bedak tabur ya, Kak? Oke, jadi Ya. Kak Kintan ini menggunakan bedak tabur untuk Oke, teman-teman, sebentar ya. Kita gunakan loose powder yang agak banyak supaya foundationnya juga hasilnya nge-matte gitu. Oke. Di tap-tap terus. Ini sama juga ya kayak tadi. Kalau untuk pengaplikasian loose powder ini bisa menggunakan kapas atau kuas. Ya, bisa dirapikan dengan brush. Dirapikan dengan brush ya, Kak. Kayak nonton YouTube ya kayak gini ya. Nggak usah terlalu compact powdernya. Oke. Langsung ya. Oh, jadi Kak Kintan ini menggunakan dua bedak ya. Pertama bedak tabur, kemudian bedak padat. Iya, Kak.
Mungkin teman-teman ada yang kurang mengerti step-step yang diajarin Kak Kintan bisa sambil bertanya kepada saya atau kepada beliau sendiri ya. Setelah itu langsung saja ke penggunaan alis. Oke nih, tadi itu siapa nih yang kesulitan memakai alis? Dalam menggunakan alis, kita ukir yang bagian bawah saja dulu. Kita ukir bagian bawah. Oke, yang pertama dibingkai dulu di bagian bawah. Pastikan alis kalian itu ininya agak tajam ya. Langsung. Oke, Kintan, boleh di next. Tadi tuh pengaplikasian alis ya. Setelah membingkai, diapakan lagi? Setelah bingkai, kita isi yang tengahnya Oke, diisi. ke belakang. Diisi ke Depannya belakang. kita nggak isi, cukup kita sisir saja. Biar nggak alis kita kaku. Oke, untuk ke depan bagian depannya itu cukup sisir aja, jangan diisi alis. Biar nggak jadi alis ulat bulu ya, teman-teman. Iya. Disuruh dulu. Oke. Ini sebelah sudah. Yang sebelah sudah, ini tinggal yang sebelahnya. Ini alis itu yang susahnya tuh satu, buat apa sih bentuknya tuh rata tuh susah banget kalau nggak bener-bener profesional. Tapi Itu teman-teman kayaknya udah pada bisa ya. nggak tahu gitu. Oke, step-stepnya tetap sama seperti yang sebelah tadi. Yang pertama dibingkai dulu bagian alisnya, terus dari tengah ke belakang diisi, terus kemudian disisir dari bagian depan ke bagian belakang asal mendapatkan hasil yang maksimal. Terus tinggal disamaratakan dengan yang sebelahnya. Jika cuma untuk kita sehari-hari, cukup mengukir alis saja. Kalau untuk acara-acara formal, banyak step by step-nya bagian alis. Oke, jadi yang dijelasin Kintan ini untuk daily aja ya. Jadi makanya terlihat lebih simpel karena untuk sehari-hari. Beda lagi kalau untuk acara formal ya Kak Kintan. Iya. Sudah, jika kita ngerasa kurang rapi alis kita, cukup kita bisa menggunakan concealer untuk meratakannya. Oke, gunakan concealer untuk meratakan alis teman-teman ya. Ini mungkin kalau teman-teman ada alat make up, mungkin bisa sekalian dipraktekkan. Jika merasa belum rapi, cukup kita rapikan lagi. Ya, terus rapikan lagi. Bener kan? Bagian alis ini sangat memakan waktu yang sangat lama. Karena Iya, butuh Kak. perhatian, benar-benar harus teliti gitu step by step-nya. Karena alis ini kayak sakral gitu. Oke, jadi kuncinya ya Kak Kintan. Oke, tadi mungkin ada yang bertanya. Ntar pas di akhir bisa bertanya ulang ya, takutnya chatnya tenggelam. Pemilihan warna alis juga penting loh, Kak. Lihat, oke. Kalau Kak Kintan sendiri suka warna alis yang apa? Coklat atau apa? Sebenarnya suka warna coklat. Saya juga Oke, kalau suka. suka yang lain, suka alis warna apa? Atau belum bisa pakai alis nih? Warna coklat. Coklat ya. Belum. Ya, Indi. Ya sih, kalau untuk hasil yang natural, mending lebih pakai ini, pakai alis warna coklat.
Kak Kintan boleh di on mic dulu? Oh, jika alis sudah selesai, kita gunakan langsung ke eyeshadow. Oke, ini eyeshadow. Kalau teman-teman suka eyeshadow warna apa? Yang bold atau yang nude? Kalau untuk sehari-hari, sini eyeshadow saya menggunakan warna yang agak coklat dulu. Oke, yang pertama Kak Kintan memakai eyeshadow yang warna agak gelap. Itu diaplikasikan ke seluruh kelopak mata ya. Pengaplikasiannya harus sabar juga, step by step. Dalam mengaplikasikan eyeshadow, makin ke atas itu warnanya agak makin pudar ya. Supaya eyeshadow kita tuh nggak kaku. Oke, itu ada tips dari Kak Kintan. Kak Kintan udah kursus makeup berapa tahun, Kak? Udah 1 tahun lebih, Kak. Saya kerja di dunia perawatan. Bagian bawahnya juga kita isi sedikit. Bagian bawah mata ya, diisi sedikit. Itu fungsinya biar apa, Kak? Biar matanya lebih fresh aja gitu. Oke. Apalagi buat mata-mata yang 1000 gadang ya, itu penting banget tuh. Ada tips lagi tuh, jangan lupa kasih eyeshadow di bawah mata biar terlihat lebih fresh. Jika mata panda, pemakaian concealer itu penting ya Kakak. Oke, ingat pakai concealer tuh penting buat mata panda yang suka begadang tuh. Concealer di bawah mata. Oke, Kak Kintan tetap mau udah Kak Kintan eyeshadow. Dalamnya kita isi yang gini, ini. Yang lebih berwarna Pink ya, enggak Kak? coklat. Ya, yang lebih ngepink. Ini nih jadi misteri. Kenapa ya kalau cewek pakai eyeshadow, pakai maskara, mulutnya mangap? Para peserta bisa jawab nggak ini? Ternyata nggak saya sendiri ya. Refleks, Kak. Terlalu menghayati, Kak. Bagian depannya kita bisa isi warna putih. Kan lagi musim gitu. Oke, biar lebih semeriwing-semeriwing ya, Kak. Iya. Setelah itu, kita gunakan eyeliner. Oke, eyeliner. Biasanya dalam menggunakan eyeliner, ada eyeliner dari luar, ada juga eyeliner dari dalam ya. Sekarang Kakak mengaplikasikan eyeliner bagian apa, Kak? Luar. Saya menggunakan eyeliner luar. Oke, itu. Ini nih, tadi tuh ada pertanyaan bagaimana sih penggunaan eyeliner untuk mata sipit. Ada juga yang nanya gimana sih menggunakan eyeliner, saya belum bisa ini. Mungkin Kak Kintan bisa jelasin nih bagaimana pemasangan eyeliner biar bisa rapi dan simetris. Ini yang bertanya tadi bisa sekalian dijawab ini ya. Gimana, Kak? Kalau mata sipit sih kurang kelihatan eyeliner, mata Kakak juga sipit. Oke, jadi kalau tips dari mata sipit untuk pakai eyeliner tuh bisa eyelinernya tuh lebih tebal ya Kak Kintan? Iya. Oke. Atau kita butuh menggunakan skot mata, Kak.
Oke, ini tuh bisa menjawab 2 pertanyaan dari peserta tadi ya. Gimana nih Mbak moderatornya? Udah hatam belum nih maka e-learnernya? Belum sih, masih kayak suka biasa yang kanan sama yang kiri tuh nggak rata gitu. Suka nggak simetris ya. Ini tuh Mbaknya. Si panitianya gimana nih? Panitia make up pasti Kesalahan bagi semua make up-nya udah hatam semua nih ya. Ya, selalu mehong ke kiri ke kanan. dong selalu Kalau pakai alis, kalau pakai itu juga. Oke, jadi ini kayaknya mengadakan pelatihan make up sekalian buat ini ya, buat belajar untuk diri sendiri juga. Oke. Oke, Kak Kintan. Baik, udah. Biasanya dalam menggunakan eyeliner kan ada tuh yang belakangnya dibikin swing-swing gitu. Yang berpikir berekor ya, Kak ya? Iya, hewan ya punya ekor. Biar lebih ini kayaknya. Biar lebih wow banget. habis Biar lebih eyeliner glamor. kita gunakan maskaranya, Kak. Oke, gunakan maskara. Ini ya informasi sedikit buat kalian, kalau sebelum menggunakan maskara ada baiknya tuh dijepit dulu biar mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya. Iya. Ini Kak Kintan nih apa bulu matanya udah lentik jadi nggak perlu dijepit lagi, langsung saja ya Kak. Kalau penjepitan bulu mata itu bisa sekali aja apa bagusnya 2 kali Mbak Aulia? Kalau menurut saya sendiri sih itu tuh tergantung sama bagaimana cara kita menjepit. Bisa 1 kali jepit langsung melentikan, bisa berkali-kali bisa baru ini mendapatkan hasil yang maksimal. Itu semua tergantung sih. Tapi menurut aku sih kalau mau menjepit bulu mata itu gunakan teknik yang benar agar nggak merusak bulu mata. Soalnya tuh kalau kita menjepit berkali-kali nih, bulu mata tuh bisa rontok. Itu pengalaman saya pribadi sih. Oke. Bulu mata bawah juga ya. Nah ini, bulu mata bawah nih PR banget nih. Aplikasiannya sangat sulit. Tipsnya tuh cari kuas yang agak jarang-jarang tuh. Sekarang tuh udah banyak tuh yang jual maskara bulu mata bawah tuh udah banyak. Pemilihan maskara juga penting kalau ingin bulu mata yang lebih cetar. Oke. Mungkin bisa disaran maskara apa yang edit dari Mbak-mbak sekalian. Oke, ini Kak Kintan ada yang minta saranin nih. Maskara apa Iya, yang merek apa? Merek apa nih? Ih, kayaknya harus disponsorin kalau kita ngomongin merek. Maybelline bagus. Maskara Iya, Maybelline. Maybelline itu bagus. Tapi kalau Maybelline plus minusnya tuh, kalau minusnya tuh dia tuh terlalu matte sehingga nghapusinnya tuh butuh waktu. Benar sekali, Kak. Tapi hasilnya tuh bagus banget. Maybelline sih, kalau aku Maybelline. Sama ini, L'Oreal juga. Gimana Kak Kintan? Makeover juga bagus. Ya, makeover. Banyak tuh. Tergantung kebutuhan Lush kita. Paradise bagus nggak? Gimana Apa, Kak? Lush Paradise. Lush Paradise itu L'Oreal nggak? Bagus, Kak. Ini tadi saya pakai Lush Paradise juga. Itu Kak Kintannya pakai itu. Itu bagus. Terus next, apalagi nih Kak Kintan? Kita gunakan blush on. Oke, penggunaan blush on. Ada tips sendiri nggak dari Kak Kintan? Bagaimana ini blush on yang benar? Kita gunain blush on setelah kita giniin, kita gini dulu. Biar nggak warnanya tuh nggak berlebihan. Oke. Itu pengaplikasiannya tarik ke belakang, kibas-kibas begini ya teman-teman.
Ini kayaknya ini berniat banget gitu ya mau nunjukinnya soalnya belum make up nih. Sekalian make up ya, Kak. Ya, Ya, terus sebelahnya itu sama. Masangnya tuh di rahang tulang pipi ya, Kak. iya biar lebih tirus, biar bisa Oke, menirus. biar lebih tirus. Sini-sini juga. Biar lebih fresh ya, Kak Kintan. Ah. Mungkin Setelah itu kita gunakan highlighter. Bisa dari eyeshadow yang kita gunakan tadi, kita ambil dari sini. yang ada Warnanya- glitternya ya, teman-teman. Ya, yang ada di hidung, di tulang hidung, di pipi. Menggunakan highlighter di pipi, kita harus senyum. Nih, senyum ya, teman-teman. Di kening, ya. Di bagian bibir, dekat bibir, atas bibir ini, sama di dagu. Kopi-kopi. Sudah itu, Om duduk-duduk, tak buka. Tak apa itu, cari. habis itu karena kita cuma make up daily, langsung ke lipstick. Sebelum menggunakan lipstick, saya menggunakan lip smooth dulu karena bibir saya ini kering. Itu tips dari Kak Kintan ya, gunakan itu untuk melembabkan bibir, moisturizer bibir ya, biar lebih lembab. Teman-teman juga pakai gitu nggak? Di sini saya cuma menggunakan lip gloss. Kalau sehari ini saya lip gloss. Menggunakan lip gloss biar hasilnya lebih natural. Karena lip gloss ini nanti dia lama-lama juga berwarna pink, berubah warna, Kak. Oke. Ini ya kalau Ya kan berubah warna? ya makasih Kintan, ini teknik make up-nya sudah sangat bagus banget nih. Coba bisa diperlihatkan dulu Mbak Kintan secara Ini coba detailnya. Wah, cantik sekali ya teman-teman, nggak diraguin lagi kemampuan make up dari Mbak Kintan ini. Oke, bisa diberi aplaus dulu kepada Mbak Kintan. Hebat sekali Mbak. Terima kasih Mbak Kintan untuk hadiahnya ditunggu ya. Ya, Kak. Silakan hubungin panitia ya setelah ini. Ya. Oke nih teman-teman nih, gimana nih moderator? Coba tanyain para peserta nih, masih ada nggak yang belum jelas? Gimana apakah masih ada yang belum jelas? Kalau belum jelas silahkan bisa bertanya di kolom komentar. Nanti Mbak Aulia bisa menjawab. Oh iya Mbak, ini tadi ada pertanyaan yang masuk nih. Langsung aja ya saya bacain. Ya boleh. Jadi menurut Mbak Aulia, make up itu wajib atau enggak sih untuk semua wanita? Terus bagaimana ketika ada wanita yang tidak suka make up? Apakah dapat dikatakan bahwa dengan make up wanita itu sudah memenuhi kriteria cantik? Itu pertanyaan dari Mbak Mirna. Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Untuk poin pertama, kalau dibilang make up itu wajib atau enggak, menurut saya pribadi make up itu sudah menjadi sebagian kebutuhan saya. Kalau saya sendiri sih wajib. Nah, balik lagi dengan fungsi make up, selain untuk menutup, untuk mempercantik diri, salah satu fungsi make up itu untuk percaya diri. Banyak sekali orang yang tidak percaya diri dengan bentuk wajahnya, dengan dosa-dosa di wajahnya, seperti saya sendiri. Wajah saya tuh mempunyai banyak bekas jerawat. Ketika saya ketemu banyak orang, saya merasa insecure. Bagaimana cara saya untuk mengatasi keinsecurean itu? Salah satunya dengan bermake up. Dengan make up, saya jadi lebih percaya diri untuk ketemu sama banyak orang. Saya tidak malu lagi dengan kekurangan diri saya. Oke, tadi terus bagaimana jika orang yang tidak suka make up ya, moderator? Ya, benar sekali Mbak.
Kalau orang yang tidak suka makeup itu kembali ke pribadi dia masing-masing. Bagaimana dia mengapresiasikan diri dia masing-masing. Bisa jadi dia tidak butuh makeup karena dia sudah merasa cukup sempurna atas dirinya. Jadi dia tuh kayak, ya udah, aku lebih suka natural. Bagaimana kalau dibilang cantik? Gimana tadi pertanyaan terakhir? Apakah dapat dikatakan bahwa dengan makeup wanita itu sudah memenuhi kriteria cantik? Aku sih wanita itu emang udah dilahirkan cantik, jadi dengan make up ataupun setelah make up itu mereka tetap sama cantik. Yang mempengaruhinya itu bagaimana cara dia menilai dirinya sendiri gitu. Kalau dia dirasa dengan make up dia menjadi cantik, ya udah. Kalau dengan enggak pun ya tetap cantik. Jadi itu tetap tidak dilakukan. Jadi ini ya tergantung dari pribadi masing-masing, dia pede atau enggak pakai make up. Kalau misalnya enggak pede, mungkin dengan bermake up itu bisa menambah kepercayaan dirinya. Tapi untuk yang suka natural itu bisa bagus lagi sih, soalnya udah bagus tingkat kepercayaan dirinya. Iya, benar sekali. Lanjut ya, dari Mbak Sakiastri. Tips buat mata siput sama nggak ada lipatan mata. Gimana tuh Mbak Aulia? Itu untuk pemakaian eyeliner ya? Bisa juga untuk menggunakan skot mata. Nah, itu dibantu jawab sama salah satu peserta, bisa dibantu dengan menggunakan skot mata atau enggak mengaplikasikan eyelinernya lebih gimana ya, lebih berani gitu. Oke. Gimana Mbak Sakia? Udah jelas? Oke, lanjut aja ya pertanyaan dari Banta. Katanya dia mau dapat hadiah, tapi tadi nggak mau ini meraktekin. Iya, tadi nggak mau ya ini meraktekin. Terus kata Mbak Nisa, gimana? Foundation. Oh, nggak ada foundation. It's okay, lain kali ya. Kata Mbak Nisa, gimana sih caranya biar nggak insecure? Soalnya kalau kita make up, ada aja orang yang biasa ngomong kayak menor gitu. Jadi nurunin tingkat kepedean kita, Kak. Gimana sih solusinya? Oke, kalau kita ngomong gimana sih caranya biar nggak insecure, biar kita tuh pede dengan omongan orang gitu ya. Kalau menurut aku sih kita balik lagi dengan tujuan kita bermake up. Pertama tuh kita make up untuk diri sendiri. Kita untuk memperkuat percaya diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Menurut aku sih lebih kayak bodo amat gitu. Bisa jadi itu hanya perbedaan pandangan gitu. Bisa jadi dia tuh emang tidak suka dengan wanita yang bermake up. Makanya dia tuh kayak ngejat yang jelek-jelek gitu kepada kita. Menurut aku sih kayak bodo amat aja gitu. Kita make up untuk diri kita sendiri, kita hanya berbeda pandangan tentang make up. Momen gitu. Kalau untuk menor dan nggak menor itu, ya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kayak jangan gimana ya ngomongin, kayak jangan terlalu masukin semua omongan orang deh gitu. Kayak lebih bodo amatan gitu. Kita make up untuk mempercantik diri kita sendiri, walaupun dia nggak suka lihat kita make up, masih banyak kok orang-orang di luar sana yang kagum, yang takjub dengan make up kita. Oke. Jadi intinya harus pede-pede aja ya Mbak Nisa. Terus pede dan bodo amatan gitu. Percaya aja kalau hasil make up dari Mbak Nisa itu cantik, terus Mbak Nisanya sendiri juga emang dasarnya udah cantik kayak gitu. Terus selanjutnya ada lagi nih tips buat make up biar gak crack. Kalau make up gak crack, pertama-tama tuh mungkin bisa dibantu dengan setting spray, itu bisa tuh salah satunya. Yang kedua tuh di pemilihan foundation. Kayak pilihlah foundation sesuai dengan jenis kulit. Misalnya kayak jenis kulit berminyak, silakan cari foundation yang oily. Begitupun yang kering. Karena itu foundation tuh bisa benar-benar mempengaruhi gitu.
Terus yang selanjutnya tuh mungkin pas make up tuh hindari dengan wajah yang berkeringat berlebihan. Atau enggak nih misalnya kalian mau nikah nih. Pasti sering nih kan melihat pengantin yang wajahnya longsor gitu. Pada tahu nggak itu alasannya kenapa? Nggak Ada tahu. tahu nggak? Ya itu tuh kan kayak make up crack atau make up longsor pada pengantin itu bisa disebabkan salah satunya tuh dengan krim, dengan skincare yang kita pakai. Ini ada tips tersendiri nih kalau kalian mau ada acara-acara penting yang harus memakai make up yang agak formal, pastikan paling minimal 2 minggu atau 1 bulan ya. Pokoknya sekitar itu, tolong hentikan dulu pemakaian krim dokter atau skincare sejenisnya. Itu juga bisa jadi salah satu kalau untuk sehari-hari mungkin seperti yang saya jelaskan tadi ya Mbak Anissa. Jadi gimana Mbak Anissa, udah ngerti apa masih belum jelas? Tadi Indi mau nanya apa Indi? Siapa lagi yang mau nanya? Kalau mau nanya bisa langsung open mic, bisa juga. Kalau masih nggak pede bisa tulis di chat aja. Iya. Nah, masih ada mau yang bertanya nggak? Ya mumpung Mbak Aulianya masih bersemangat nih. Iya. Kalau nggak ada nih, saya nih yang mau bertanya kepada para peserta dan para panitia. Ini ada yang bertanya nih Kak, moderator. Kak, bagi tips dong biar percaya diri saat menggunakan make up dari Mbak Indi. Oke, kalau ngomong percaya diri udah berapa kali ya? Kayak percaya diri tuh yang pertama tuh kayak bodo amatan aja gitu. Kita make up untuk diri kita sendiri, kita make up untuk membuat diri kita tuh menjadi positif di mata orang lain untuk menutupi kekurangan diri kita. Apapun yang dikatakan orang itu ya nggak usah dipeduliin gitu. Gitu aja sih Mbak Indi, kalau lebih ke bodo amatan gitu. Gimana Mbak Indi, udah jelas kan? Sudah Kak, terima kasih. Iya, Kak Indi, sama-sama. Terima kasih untuk semua peserta yang telah bertanya dengan antusias. Saya sangat merasakan sekali energinya dengan banyaknya pertanyaan yang dilayangkan. Jadi sebelum menutup acara ini, saya akan memberikan closing statement. Jadi untuk teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba dan terus belajar mengasah kemampuan make up kalian. Karena apabila sering berlatih, maka lama-kelamaan olesan make up yang kalian ciptakan akan semakin sempurna. Oh, sangat bagus ya ininya. Quotes dari Kak moderator kita nih. Terus terima kasih juga nih kepada Mbak Aulia yang udah menyempatkan waktunya. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang udah menyempatkan waktunya meskipun di jam segini sebenarnya udah tidur. Ada yang sibuk beraktivitas, tapi masih menyempatkan waktunya untuk gabung di pelatihan kali ini. Oke, semoga pengetahuan yang telah dibagikan oleh materi pada sore hari ini bisa memberikan manfaat dan membuat kalian semakin percaya diri dengan kemampuan make up kalian. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Sore, dadah. Terima kasih Kak.